Pemirsa, 6 orang anggota TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif R321 GT dan Kopassus dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan kelompok separatis dan teroris Papua KSTP kemarin Sabtu. Ya, berdasarkan informasi yang diterima TV One, pemirsa, penembakan terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Ya, total personil yang kemudian diduga menjadi korban penyerangan yang dilakukan kelompok bersenjata ini, pemirsa, ini terdapat kurang lebih 9, namun tentunya kami akan mengkonfirmasi kembali untuk mengetahui bagaimana kronologi dan kondisi anggota TNI yang terlibat kontak tembak dengan kelompok separatis dan teroris Papua KSTP pada Sabtu kemarin. Telah terhubung bersama kami, pemirsa, dengan Kapendam 7 Cendrawasih Kolonel Kavaleri Herman Tariaman. Selamat siang, Pak Herman. Baik, selamat siang, Mbak. Mohon maaf, saya Kapendam 17 Cendrawasih, Mbak, bukan Kapendam 7. Baik, kami koreksi Pak Kapendam 17 Cendrawasih yang merupakan Kolonel Kavaleri Herman Tariaman. Izin Pak, untuk Ya, lokasi betul, Mbak. Anda saat ini berada di mana, Pak Herman? Baik, saat ini saya berada di Timika, di Komando Operasi Utama, dalam rangka pencarian pilot Susi Air yang kewarganegaraan Selandia Baru yang pada bulan Februari lalu disandra oleh kelompok separatis teroris di wilayah Nduga Komplek. Informasi yang sebenarnya terjadi ini seperti apa, Pak? Karena memang kita ketahui ini banyak informasi yang beredar berkaitan juga dengan jumlah korbannya, kronologi dan informasi yang Anda terima seperti apa? Baik, perlu saya sampaikan, saya Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Kavaleri Herman Tariaman. Pertama-tama mohon doa dari seluruh para pemirsa. Mudah-mudahan semoga yang gugur dari anggota TNI ini mendapatkan sisi terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya kemarin hari Sabtu, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, itu pada saat pasukan Yonif 321 Kostrad sedang melaksanakan evakuasi terhadap salah satu jenazah korban penembakan KST, yaitu Pratu Miftahul Arifin, di mana jenazah tersebut masuk ke dalam jurang. Kemudian pada saat proses evakuasi, jenazah yang tertembak dan jatuh ke jurang, kelompok gerombolan separatis teroris melakukan penyerangan terhadap pasukan yang sedang melaksanakan proses evakuasi. Kelompok separatis teroris itu menyerang secara bertubi-tubi, kemudian menimbulkan kontak tembak antara pasukan Batalion Infanteri 321 dengan kelompok separatis teroris. Tetapi sampai dengan saat ini jumlah korban atau jumlah yang gugur ataupun yang luka sampai saat ini belum bisa kita pastikan berapa jumlah yang gugur. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini kita melaksanakan proses pencarian, proses pemantauan, dan ini terkendala dengan cuaca, kemudian medan yang sangat ekstrim, sehingga komunikasi antara pasukan kita yang di depan dengan kout yang ada di Timika ini kurang begitu lancar. Demikian, Mbak. Baik, Pak Herman, tadi Anda mengatakan bahwa belum ada jumlah pasti terkait dengan korban hilang maupun juga gugur, begitu. Namun proses pencarian yang dilakukan sampai saat ini detailnya seperti apa, Pak? Ke titik mana saja? Proses pencarian, baik. Proses pencarian kita lakukan di daerah Nduga Kompleks, tepatnya di daerah MAM, kemudian di daerah Nduga, kemudian di daerah Yal, yaitu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Nduga, kemudian distrik Yal, kemudian distrik MAM, yang merupakan tempat-tempat pencarian pilot Susi Air, dan terjadinya kontak tembak antara KST yang menyerang kepada TNI, yaitu di daerah Nduga Komplek. Baik, tadi Anda juga mengatakan ini ada kendala cuaca. Kalau dari tim sendiri mengatasi hal ini atau solusinya seperti apa, Pak Herman?
Baik, di sini kami juga melaksanakan operasi pencarian pilot Susi Air itu secara gabungan, baik TNI, Polri, kemudian BIN, kemudian BSSN, kemudian TNI itu terdiri dari Angkatan Darat, Laut, Udara. Sehingga proses pemantauan kondisi cuaca itu kami mendapatkan informasi dari ASOP Kopsud 3, bahwasannya hari-hari atau jam-jam yang bisa terbang, baik itu pesawat heli maupun pesawat Bell, Helibel ataupun Karakal. Sehingga saat-saat jam-jam tersebut kita melaksanakan upaya-upaya pencarian, pemantauan, dan apabila memang ada titik ditemukannya jenazah, akan kita segera evakuasi. Pak Herman, ini kalau berdasarkan mungkin kejadian-kejadian sebelumnya, proses pencarian ini sebenarnya ada target tertentu nggak sih Pak yang ditetapkan? Proses pencarian pilot Susi Air ya sesuai dengan arahan pimpinan bahwa negara harus selalu berada di tengah-tengah kesulitan masyarakat atau kesulitan warganya. Dalam hal ini dengan adanya kejadian disandaranya satu pilot Susi Air, TNI bersama dengan Polri, BIN, dan BSSN mencari tentang keberadaan sandera tersebut dalam rangka untuk upaya penyelamatan. Karena memang penyelamatan ini adalah merupakan faktor yang sangat utama sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden bahwa pilot Susi Air harus kita kembali terima dalam keadaan aman. Masalah batas waktu ini belum ditentukan sampai kapan. Yang jelas kami dari unsur aparat menghimbau kepada kelompok separatis untuk segera mengembalikan atau menyerahkan pilot Susi Air ini kepada kami, dan nantinya akan kami serahkan kepada keluarganya. Demikian. Pak, tapi sebelumnya sudah diketahui belum berkaitan dengan KTSP ini mereka pergerakannya seperti apa, kemudian juga untuk senjatanya ini apa yang digunakan? Ada informasi tersebut, Pak Herman? Baik, apabila kita lihat dari pemantauan terhadap pergerakan kelompok separatis teroris ini, senjata yang mereka miliki itu senjata campuran. Kemudian rata-rata senjata yang mereka peroleh adalah merupakan rampasan. Rampasan dari saat-saat KST menyerang pos-pos keamanan, baik pos keamanan yang TNI maupun Polri. Jadi sehingga senjata-senjata yang mereka punya adalah senjata campuran. Oke, tapi untuk situasi secara keseluruhan, Pak Herman, saat ini pengamanan yang kemudian dilakukan, diperketat, detailnya seperti apa? Perlu kami sampaikan bahwa secara umum situasi di wilayah Papua masih dalam keadaan aman dan kondusif. Ini hanya daerah-daerah tertentu saja yang masih ada gangguan dari kelompok-kelompok separatis teroris ini, terutama di daerah-daerah pegunungan. Oleh karena itu, kami dari aparat keamanan menghimbau, terutama kepada masyarakat yang ada di daerah pegunungan, saat ini harus lebih berani menginformasikan, berani melaporkan kepada aparat keamanan tentang keberadaan daripada kelompok-kelompok teroris tersebut, sehingga bisa segera kita atasi tentang situasi yang mungkin masih mendapatkan gangguan keamanan dari kelompok separatis. Baik. Demikian, Mbak. Pak Herman, ini sudah beredar, Pak, berkaitan dengan video yang mengaku beliau ini adalah juru bicara dari KTSP, begitu, berkaitan dengan penyerangan tersebut. Kalau dari pihak TNI, apakah sudah melihat video tersebut, Pak Herman? Perlu kita ketahui bersama bahwa teroris Sebu Sambom itu memang dia adalah seorang teroris. Sehingga apa yang disampaikan oleh Sebu Sambom itu belum tentu kebenarannya. Dan seorang Sebu Sambom dia selalu memutarbalikkan fakta. Apa yang terjadi di lapangan itu selalu memutarbalikkan fakta. Padahal kenyataan dan kejadiannya belum tentu seperti itu. Dengan demikian kami berharap apa yang disampaikan oleh statement teroris Sebu Sambom itu tidak perlu harus langsung kita telan mentah-mentah, karena itu belum tentu sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Demikian, Pak. Akan ada keterangan resmi, Pak, kemudian yang akan diberikan oleh pihak TNI dalam waktu dekat? Bagaimana, Pak?
Akan ada keterangan resmikah yang kemudian ini diberikan pihak TNI dalam waktu dekat untuk meluruskan informasi ini mungkin? Iya, nanti kita lihat dulu perkembangannya, kita update perkembangannya. Sementara kami konsentrasi dalam proses pencarian dan evakuasi. Mudah-mudahan kondisi cuaca yang bagus, kemudian proses evakuasi ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Tentunya nanti perkembangan update akan kita sampaikan. Demikian, Pak. Baik, Pak Herman, mohon maaf ini kami harus mengkonfirmasi kembali untuk prajurit ini memang ada yang dipastikan tewas dan juga disandra ya Pak ya, meskipun belum diketahui jumlahnya. Kalau yang disandra kita belum ada konfirmasi dan saya rasa tidak ada yang disandra lah. Karena satu prajurit yang baru kita yakinkan yaitu Pratu Miftahul Arifin yang memang kondisinya sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saat sekarang masih dalam proses evakuasi. Tetapi terkait pemberitaan-pemberitaan yang dilontarkan oleh kelompok teroris Habis Sambom itu belum tentu kebenarannya. Sebaiknya mengikuti apa yang kami sampaikan saja. Nanti apabila ada update perkembangan tentang proses ini akan kita sampaikan ke publik. Demikian, Mbak. Baik, Pak Herman, ini mungkin terakhir apa yang bisa Anda sampaikan berkaitan dengan kejadian ini kepada masyarakat, Pak? Baik, kami sampaikan kepada khususnya masyarakat yang ada di Papua daerah pegunungan. Kami berharap masyarakat tidak usah takut dengan adanya kejadian atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teroris kelompok separatis. Kami berharap, aparat keamanan berharap adanya keberanian dari masyarakat khususnya di pegunungan. Apabila ada kelompok teroris, itu bisa menyampaikan pada kami. Bisa menyampaikan melalui SSB yang ada di distrik-distrik, kampung-kampung untuk diteruskan pada kami. Demikian, Mbak. Kami terima kasih. Baik, izin Pak Kapendam, ini kami ingin mengkonfirmasi lagi untuk prajurit yang saat ini masih belum diketahui keberadaan, yang masih dicari, ini dari unsur Kopassus, Pak? Ini adalah unsur satuan penugasan, Mbak. Satuan penugasan dari Batalion Infanteri 321 yang saat ini sedang mengalami musibah. Kemudian satuan organik ini, satuan penugasan ini terlibat di dalam proses pencarian pilot Susi Air yang hilang, Mbak. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan kepada kami dari Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Kavalery Herman Tariaman. Terima kasih, Pak Herman. Terima kasih, Mbak. Baik, Mbak. Selamat.